Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu. Tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan, menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kami berdua pernah hadapi itu, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kami berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, Shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembala langsung bilang gini, Vano, Anda, kalian berdua jadi TO. Saya bingung, saya tanya, maksudnya jadi TO gimana om? Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh. Saya makin kaget, saya tanya lagi, maksudnya mau dibunuh gimana om? Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, udahlah om, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja. Loh, saya tanya, maksudnya pulang gimana om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Dia tanya, jadi gimana Vano? Udah om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang
Yang pertama, ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh, bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua, dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, lagi viral teman-teman ya. Dan saya juga nggak menyangka bahwa ini jadi viral, di mana kesaksian Asmiranda teman-teman. Kesaksian Asmiranda dan Jonas saat dia bersaksi dari gereja ke gereja. Saat dia diundang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan kesaksian mengapa dia keluar dari agama Islam alias murtad. Dan kita tahu di sebelah teman-teman yang namanya murtadin itu selalu mendapatkan posisi yang luar biasa. Selalu diajak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bersaksi. Tujuannya apa? Supaya kesaksiannya itu didengar oleh umat muslim, ditiru oleh umat muslim yang lain, agar mau ikutan murtad. Kita lihat bagaimana murtadin-murtadin dikelompokkan, ya, dibuat grupnya, di mana mereka di situ disuruh, ditawarkan untuk bekerja menjadi misionaris. Dan sudah banyak sekali murtadin-murtadin yang menjadi misionaris, evangelis, penginjil yang dikirim ke daerah-daerah atau dikembalikan ke tempat asalnya untuk mempengaruhi saudara-saudara muslim yang lain. Dan ini cukup mengerikan teman-teman. Cukup mengerikan ya, apalagi kalau ada yang dari artis, dari kalangan artis. Kita juga ingat bagaimana Louis Prasetyo ngamuk-ngamuk teman-teman. Dia bilang ini, gereja ini ya, kalau ada yang murtad, terus dia artis, atau dulu dia ustadz, ulama, atau orang yang punya nama, itu selalu langsung dijadikan pendeta. Itu Tante Louis saja komplain. Karena menurut dia orang Kristen aja harus belajar capek-capek. Ini kok yang murtadin selalu dapat karpet merah. Ya, sebenarnya kita nggak pernah masalah kalau ada orang yang murtad teman-teman. Tapi yang kurang ajar, kalau murtadin ini menjual kebohongan, menjual fitnah. Ini yang buat umat muslim tuh marah. Jadi kalau ada bani-bani typing tuh, orang-orang komen di video yang saya tampilkan kemarin, yang bilang, loh, kenapa? Kalau ada yang mualaf kalian senang, kalau ada yang murtad kalian marah. Halo, nggak ada yang marah dengan yang murtad. Tolong diluruskan, jangan fitnah. Umat muslim nggak pernah ada masalah kalau ada orang mau murtad, silakan. Itu hak semua orang. Dan kita bisa lihat bahwa setiap harinya ada yang murtad, ada yang mualaf. Itu udah dinamika. Udah dinamikanya seperti itu. Kita biasa saja. Tapi yang kita tidak terima kalau ada fitnahan. Ada cerita-cerita yang memojokkan dan menjelekkan Islam. Apalagi itu cerita nggak benar. Seperti yang ditampilkan oleh Asmiranda. Dan ini cukup mengejutkan saya sebenarnya teman-teman ya. Ini viral sekali video kemarin. Bahkan video kemarin itu ikut direaksi oleh beberapa channel-channel yang lain. Dan yang nonton juga nggak kalah rame. Nggak kalah rame yang nonton. Ya teman-teman bisa lihat. Ini dimulai saat saya menampilkan Murtadin Asmiranda. Saya bandingkan dengan ya Dian Sastro. Jadi saya bandingkan dengan Dian Sastro, karena Dian Sastro adalah mualaf, dan Dian Sastro memilih menjadi mualaf karena berpikir, karena menggunakan akalnya. Sedangkan Asmiranda kita tahu, sebelumnya Jonas yang mualaf, sebelumnya, karena mau menikah. Tiba-tiba karena Jonas kembali ke Kristen, ya, mereka pending pernikahan, tapi terakhir Asmiranda yang malah ikutan. Oke lah, kamu menikah sehingga kamu murtad. Itu pilihan kamu, nggak ada masalah. Itu pilihan hidup Asmiranda. Tapi yang kurang ajar saat dia bersaksi dari gereja ke gereja menjelekkan Islam. Dan video itu viral ya. Sekali lagi kalian bisa lihat, ini baru 8 hari. Ini yang nonton sudah 600.000, bayangkan. 8 hari 600.000 dan ini terus bertambah teman-teman. Terus bertambah. Belum lagi direaksi oleh teman-teman yang lain. Sehingga kalau ditotalin ya, sudah berjuta-juta orang yang menonton tentang kesaksian Asmiranda yang menjelekkan agama Islam. Asmiranda dan Jonas. Lebih tepatnya Jonas yang ngomong, Asmiranda cuma terdiam. Ya, Asmiranda cuma terdiam seperti
yang tadi sudah saya tampilkan di depan. Jadi yang ingin saya bahas adalah masalah hukumnya. Karena saya lihat banyak sekali teman-teman yang komentar, bahkan nggak sedikit yang WA kepada saya. Ada beberapa yang WA kepada saya nanyakin, "Bang, ini kan sudah penistaan, ini udah penghujatan, harus ditangkap dan sebagainya." Ya saya bilang kalau kalian mau laporan silakan. Silakan teman-teman. Cuman ada beberapa yang WA, ya dia bilang harusnya kalianlah sebagai apologet yang maju dan sebagainya. Saya berkali-kali bilang teman-teman, mohon maaf ya, kita harus pisahkan dulu. Setiap orang punya ranah perjuangannya masing-masing. Ini yang kalian harus tahu. Setiap orang punya ranahnya. Kalau kalian tanya, saya akan berjuang dengan cara meluruskan fitnah-fitnah oten. Dan selalu Allah yang gerakkan tangan-tangan orang untuk memperjuangkan agama Islam ini. Saya ambil contoh. Kalian tahu ya, kemarin itu viral Gilbert Lumondong. Berkat viral Gilbert Lumondong, dia dipanggil. Itu termasuk saya yang membahas Gilbert Lumondong. Kok bisa saya bahas? Itu saya random nonton videonya padahal. Saya random nonton bisa pas. Artinya memang itu campur tangan Allah. Jadi semua tergantung Allah yang berkehendak. Begitu juga dengan apapun yang saya lakukan. Saya yakin ini semua karena Allah. Channel ini besar, bisa kecil, ya, bisa mati, bisa apa, semua atas izin Allah. Dan saya yakin bahwa jalur perjuangan saya adalah melalui medsos ini. Terus bagaimana dengan yang lain? Bisa jadi teman-teman punya jalur perjuangan lewat dunia asli, ya, dunia di mana kalian mungkin langsung bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan orang lain gitu. Jadi setiap orang punya ranah perjuangannya. Kalau kalian nanya kepada saya, kenapa bukan kalian yang laporkan? Ya, bukan para apologet yang laporkan. Ya, saya nggak bisa jawab teman-teman. Tapi kalau kalian nanya ke saya, jujur, saya nggak mungkin. Ya, saya nggak mungkin. Kenapa saya nggak mungkin? Ya ini saya harus luruskan. Ya, banyak yang WA saya, mohon maaf ya, saya langsung ngomong nih. Beberapa tuh cara WA-nya nggak enak. Abang harusnya melaporkan, abang punya channel gitu kan. Ya, Anda tuh punya channel, harusnya Anda yang laporkan, maju gitu. Masa agama sudah dihina, Anda tidak marah gitu. Kalau dibilang tidak marah, nggak mungkin saya buat video reaksi, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Saya ngomong panjang lebar seperti ini kalau nggak marah. Kita tuh marah sekali dengan para penghujat ini. Cuman apa daya? Kan begitu. Apa daya? Kita juga harus mengukur diri. Harus tahu kekuatan kita, teman-teman. Saya sendiri, ya mohon maaf, saya sendiri berkali-kali berjuang. Kalian mungkin tahu ya, bagaimana Rudi Simamora alias anak Batak. Gara-gara saya buat kontennya, terakhir masuk penjara. Paul Jang, saya buat kontennya viral, jadi DPO. Saipudin, jadi DPO juga. Ya, belum lagi yang lain-lain, termasuk KC. KC itu saya ingat sekali, teman-teman. Sebelum dia ditangkap, 1 hari sebelumnya saya udah bilang sama dia, minta maaf segera KC. Bandel dia. Bagi teman-teman yang ikut dari channel saya yang lama, ya dari Hidayah Mu'alaf Channel, kalian tahu percis lah apa yang sudah saya lakukan untuk agama ini. Dan sekali lagi, saya selalu mengikuti ya apa perintah Allah. Allah taruh saya di mana, maka disitulah saya. Ya, jadi teman-teman harus tahu. Oke, saya akan kasih tahu kondisi saya, teman-teman. Ya. Sekarang saya mau bilang, sekarang saya gimana melaporkan, sedangkan saya saja jadi target dari Polikarpus. Saya sendiri jadi target Polikarpus. Kalian bisa lihat ini, teman-teman. Ya, ini surat panggilan lagi. Ya, surat panggilan, dan kalian bisa lihat nih, teman-teman. Ini panggilan nomor, ya, saya tutup supaya jangan aneh-aneh. Nanti dikira kita membuat yang aneh-aneh gitu kan, karena ini kan sebenarnya surat pribadi. Ya, di sini kalian bisa lihat nih tahunnya 2024. Ya, 2024. Oke, jadi ini kasus tahun 2024. Beda dengan tahun lalu. Beda dengan tahun lalu. Ya, surat ini sprindiknya, nomor sprindik ya, tahun 2024. Dan kalian bisa lihat, ini saya dipanggil untuk September 2024. Tanggal saya tutupin, karena takut ada yang aneh-aneh. Ya, nanti kita ditunggu pula sama yang mau mencelakai kita, kan bahaya. Jadi tanggalnya saya tutupin, tapi kalian bisa lihat ini September 2024. Beda dengan yang kemarin. Ya, kemarin juga saya sudah ada taruh. Kalian bisa lihat, kalau yang kemarin itu bulan Agustus 2024. Jadi Agustus ada, ya, terus juga ada lagi yang September.
Nah, ini lagi banyak nih cobaan teman-teman. Jadi kalau kalian tanya kepada saya, ya saya sendiri juga target sebenarnya, target. Kalau tadi dia bilang TO ya, target operasi. Ya saya target operasi mereka teman-teman. Biar kalian tahu. Saya itu jadi target operasi mereka. Kalian bisa lihat nih fotonya. Ya, jadi ini yang bulan Agustus. Kalau yang tadi kan September. Ini saya posting ya. Ini Agustus teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Ini karena sudah lewat, saya taruh nggak apa-apa. 19 Agustus 2024. Nah, kalau yang tadi September. Oke. Jadi saya sendiri itu diincar. Bagaimana mungkin saya yang laporkan. Tambah ngamuk yang sebelah teman-teman. Tambah ngamuk. Sekarang saja gara-gara kita terus ya membongkar Gilbert Lumondong. Terus kita bongkar Yonatan Purnomo yang mengakui bahwa ada kesalahan di Bible. Itu ngamuk mereka semua. Ini saya nggak tahu ya, kita bahas Asmiranda, bisa jadi ngamuk lagi mereka. Apalagi kalau sampai Asmiranda masuk ke penjara atau dipanggil oleh pihak kepolisian, akan lebih ngamuk lagi. Jadi nggak segampang itu teman-teman. Ya. Jadi saya kasih tahu, dulu saya punya channel, nah ini saya kasih lihat ya. Kalau orang biasanya channel itu kan mati gara-gara dismonet atau ditutup sama YouTube. Kalau saya nggak, channelnya masih ada. Nah, ini channel lama saya, disita. Nah, kalian bayangkan. Ini Hidayah Mu'alaf channel. Kalau sekarang kan jadi. Ini dari tahun lalu saya nggak ada posting lagi karena memang udah disita. Ya kalian bayangin. Disita teman-teman. Sampai sekarang nggak ada kejelasan. Udah setahun. Bayangkan, setahun. Nggak ada kejelasan. Dan kali ini mereka kembali berusaha ingin membungkam saya. Ya, kembali ingin membungkam. Jadi ampun teman-teman. Kalau kalian tanya, apa perjuangan abang? Mohon maaf. Bukan membanggakan diri. Tapi saya sudah melakukan bagian saya. Bagaimana dengan kalian? Kan pertanyaannya itu. Bagaimana dengan kalian? Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, bahwa kita tuh nggak segampang itu sekarang. Umat Muslim harus kita akui sedang tidak baik-baik saja, terutama di Indonesia. Kita lihat sekarang dinamikanya. Bagaimana habaib ribut ya dengan ulama diadu domba. Kalau saya bilangnya diadu domba, teman-teman. Apa pula tiba-tiba bisa ribut seperti sekarang? Saya nggak mau bicara siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Tapi kita harus perhatikan bahwa ini ada upaya nih mengadu domba sesama umat Muslim. Karena mereka lihat umat Muslim ini kalau bersatu kuat. Maka cara satu-satunya adalah menghancurkannya dengan diadu-adu. Dari zaman dulu kan Indonesia tuh bisa dijajah karena diadu domba. Jangan sampai kita diadu domba. Dan kalau kalian nanya, kenapa si Gilbert Lumondong tidak ditangkap? Asmiranda tidak ditangkap. Ya kembali teman-teman. Ya. Kita nggak pungkiri lah, ada beberapa hal kita tahu, tapi kita memang nggak bisa sampaikan. Ya. Kita nggak bisa sampaikan, kita contohnya. Ya, kita tahulah kondisi negara kita. Ya, bagaimana kuatnya mereka. Bagaimana Polikarpus itu menguasai semua. Mereka yang punya uang, mereka yang punya kekuasaan. Nggak segampang itu, teman-teman. Nggak segampang itu. Yang ada kita yang dihajar. Mohon maaf saya katakan, kita yang dihajar. Saya pernah mencoba di posisi frontal untuk menghancurkan Polikarpus ini, melawan Polikarpus. Tapi begitu serangan balasan datang, puyeng juga teman-teman. Saya buka-bukaan di sini, kita puyeng juga. Saat saya diserang, jujur, mati saya sendiri di depan. Tahun lalu teman-teman, yang kasus tahun lalu ya, yang channel satu lagi. Kalian tahu nggak? Ya. Saat saya minta tolong, apa yang dijawab oleh teman-teman? Kalau saya buka-bukaan di sini, sakit hati kita. Sakit hati. Jadi nggak segampang itu. Dan kembali, kuncinya adalah kita harus bersatu. Masalahnya bagaimana kan begitu? Bagaimana menyatukan umat Muslim yang sekarang lagi dipecah belah oleh Polikarpus ini. Ini jadi PR bagi kita semua. Terus, bagaimana dong Asmiranda ini? Bagi teman-teman yang mau melaporkan, silakan. Ya. Kalian melaporkan. Mungkin kalian punya kenalan, organisasi, yayasan, silakan. Tapi kalau kalian nanya ke saya, mohon maaf, saya nggak bisa. Posisi saya juga lagi susah kan gitu. Lagi dijadikan TO, target operasi. Gimana ceritanya gitu? Kalau saya yang jadi TO bisa melaporkan, nggak mungkin. Malah tambah dibidik sama semua orang. Nah, itu teman-teman. Jadi kita ambillah tanggung jawab. Jangan sedikit-sedikit kita sorong tanggung jawab itu ke orang lain.
Ini yang jelek. Sering sekali saya melihat ada teman-teman tuh suka kali nyorong tanggung jawab. Harusnya kalau lu memang nggak bisa kerjain, lu lakuin bagian lu. Contoh nih, saya nggak bisa melaporkan, ya udah minimal kalian bantu viralkan. Saya bantu share supaya viral. Mana tahu dengan saya share, ada yang tergerak. Ada penonton yang mau bergerak. Jangan kerjanya, harusnya kamu yang kerjain, harusnya kamu main tunjuk-tunjuk orang. Main tunjuk-tunjuk orang, teman-teman. Ini kan kacau. Kita tuh biasakan gini, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah diam. Jangan malah kita udah nggak bisa buat apapun, kita salahkan orang lain. Lu harusnya lu. Nggak boleh gitu, teman-teman. Jangan biasakan itu maksain kehendak lu gitu. Harus lu main tunjuk orang. Lu siapa memangnya? Bukankah Islam ini milik kita bersama? Ya udahlah, lakukan yang bisa kita lakukan. Kita cuma bisa bantu lewat share, bantu share. Kita cuma bisa lewat doa-doa. Dan yakinlah, penghakiman itu milik Allah, bukan milik kita kok. Ada orang mungkin di dunia lepas, contoh Saifuddin Ibrahim. Ya, sampai detik ini, walaupun kita nggak tahu, besok mungkin bisa aja kena tangkap ya, atau apa gitu. Tapi yang pasti kita lihat sekarang, Saifuddin nggak ditangkap kan gitu. Ya mungkin dia bisa bebas dari dunia, tapi penghakiman itu milik Allah. Nanti bagaimana akhir hidupnya, kita lihat. Ya. Dan itu bukan ranah kita. Penghakiman bukan ranah kita. Kita hanya lakukan bagian kita. Jadi kalau kalian nanya, apa yang saya lakukan? Saya sudah sampaikan ya. Saya buat konten untuk meluruskan fitnah Oten, saya terus berjuang, saya terus konsisten di sini. Bahkan kalau mau jujur-jujuran, coba kalian cek teman-teman. Kalian cek. Enak nggak perjuangan seperti yang saya lakukan? Bukan saya sedang mau menyombongkan diri ya, ini harus digarisbawahi teman-teman. Nggak ada hebatnya saya tuh cuman, ya hamba. Allah taruh saya di mana, di situ saya. Allah taruh saya di medan perjuangan debat, saya debat. Saya akan debat dengan Oten. Kalau memang Allah letakkan di situ. Tapi kalian bisa lihat, apakah saya istiqomah, konsisten atau tidak. Alhamdulillah saya masih konsisten dan istiqomah lewat jalur seperti ini. Kalau besok Allah taruh saya di tempat lain, silakan. Dan sekali lagi, saya nggak pernah sedikit pun meragukan pertolongan Allah. Nggak pernah. Itulah kalau ada yang nanya, Bang, abang lagi kena masalah, bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Ya, setiap orang punya masalah. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa, oh kalau lu kena masalah, harusnya teman lu yang A, B, C, tolong lu. Nggak bisa gitu. Setiap orang punya masalah masing-masing, punya problem masing-masing. Dan jangan berharap pertolongan dari manusia. Berharaplah pertolongan dari Allah. Nanti Allah yang akan gerakkan orang-orang itu. Ya, Allah yang akan gerakkan orang-orangnya untuk menolong kita. Sesimpel itu kok. Karena kalau kita berharap sama orang, itu hanyalah kekecewaan yang akan datang. Ya. Jadi haraplah sama Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus punya iman seperti Yesus, teman-teman. Iman seperti apa? Lihat doa Yesus. Ya. Kita berharap cawan ini berlalu. Tapi kalau memang tidak bisa berlalu, biarlah terjadi seperti kehendak Allah. Kita boleh berharap, tapi ingat, yang utama tuh rencana Allah, bukan rencana kita. Kalau kita kan rencananya A, B, C, D gitu. Ya. Tapi yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Serahkan kepada Allah. Tapi ya paling kita berharap kan gitu. Kita nego kan boleh nego sama Allah. Ya Allah, ya saya tahu bahwa rencanamu yang terbaik. Rencana Allah yang terbaik. Tapi kalau bisa, ya Allah, inilah yang terjadi. Karena saya nggak mungkin bisa tahan kan gitu. Contoh nih, kita berharap mobil nih teman-teman. Ya Allah, saya pengen mobil, tapi saya tahu Allah Maha mengetahui kapan yang terbaik untuk saya mendapatkan mobil. Tapi kalau nggak ada mobil, ya Allah, perjuangan saya besok susah, jauh. Jadi saya butuh mobil itu, kan begitu. Kita boleh negosiasi sama Allah, dan itu diperbolehkan. Ya, merengek-rengek, meminta kepada Allah, silakan. Bahkan dibilang apa? Saat paling sering doa dikabulkan itu kan saat tahajud. Ya, saat tahajud saya sering teman-teman. Kalau lagi ini ya ada permintaan gitu, saya bisa tahajud itu lama. Artinya kita memang berdoa, meminta. Di situ kita boleh nangis. Jadi curhat itu sama Allah, jangan curhat sama manusia. Curhat sama manusia kacau kita teman-teman. Ya, kacau. Saya berkali-kali juga ingatin teman-teman, jangan curhat sama manusia.
Kita curhat sama manusia, besok dia bocorkan curhatan kita, mati kita. Mati kita, teman-teman. Itulah ada beberapa teman-teman itu kayak ngomongnya gini, mereka nganggap kalau saya tuh paling banyak pegang rahasia kan. Rahasia teman-teman apologet tuh bisa dibilang paling banyak tahu tuh saya. Ya, mereka tuh selalu curhatnya ke saya. Tapi mereka bingung kenapa saya nggak pernah curhat ke mereka. Ya, nggak ada rahasia saya tuh yang mereka ada. Ya karena saya selalu bilang gitu, ngapain aku curhat sama lu? Ya, kita bukan sedang barter informasi gitu kan. Lu curhat rahasia lu, gue curhat rahasia gue. Bukan itu. Gue nggak perlu gitu. Karena menurut saya curhat itu sama Allah. Contoh nih, saya lagi kena masalah, saya curhat sama Allah. Ngapain curhat sama manusia? Ya, bukan kita nggak meminta tolong sama teman. Teman-teman juga pastinya tahu kok. Nggak perlu kita sampaikan secara detail, mereka pasti tahu. Dan kalau memang itu teman, dia pasti nanya. Udah sesimpel itu. Kalau memang temanmu, dia pasti akan nanya. Tapi sekali lagi, ya, jangan berharap apapun. Nah, jadi itu teman-teman. Dan sekali lagi ya, kalau kita bicara Asmiranda, ya, Gilbert Numondong, dan yang lain, ini kan kelas atas teman-teman. Yang membackup mereka juga nggak main-main. Apalagi kita ambil contoh lah, Jonas dan Asmiranda. Ini kesaksian dari gereja ke gereja. Gereja yang dia datangi bukan gereja main-main, gereja raksasa itu semua. Jemaatnya tuh, waduh, bos-bos tuh teman-teman. Bos-bos, jangan main-main kalian. Dan sekali lagi, nggak mungkin dia ngomong itu tanpa arahan. Nggak mungkin, nggak ada arahan. Ya, saya sangat yakin mereka memberikan kesaksian-kesaksian seperti itu. Itu pasti sudah ada yang ya di belakangnya juga. Ada yang membackup. Sama seperti Murtadin-Murtadin yang kesaksian di tempat Yusuf Manubulu. Kan ada andil Yusuf Manubulunya itu. Ada andil Yusufnya. Sama seperti ini. Kalau ini nggak benar, ya nggak ada yang backup, nggak mungkin berani teman-teman. Orang tuh berani karena dia merasa dia punya sesuatu. Coba lihat orang kenapa petentengan. Karena dia merasa dia besar. Ada sesuatu dari dia kan gitu. Contoh nih ada orang kan preman gitu kan, petentengan gitu. Kenapa dia berani gitu? Karena dia merasa dia punya massa, dia punya kekuatan, punya power. Orang yang punya power dia akan seperti itu. Kenapa anak orang kaya itu biasa lebih sombong gitu kan? Kita contoh Mario Dandi. Kenapa dia seperti itu? Karena bapaknya punya duit. Dia punya duit banyak, kaya. Jadi dia sombong. Seperti itu. Nah, jadi kalau mereka-mereka ini berani, ya ada yang backup teman-teman. Kalian pikir kayak Ki Ahmad itu. Petentengan. Tiap hari menghujat. Ya. Kalian pikir nggak ada yang backup? Ada yang backup. Kalau nggak berani dia. Kita contoh Ki Ahmad lah. Udah jelas-jelas rumahnya diketahui, mamanya diketahui. Sudah dikirimkan surat sama kepolisian. Sudah dikirimkan surat panggilan. Tapi santai aja tetap menghujat dia. Ya, kenapa dia tetap berani? Ada yang backup. Agatha dulu udah nangis-nangis. Ingat nggak teman-teman? Agatha itu, si penghujat nih, ini dulu udah pernah nangis-nangis nih. Nah, ini contohnya, nangis-nangisnya. Ya lu boleh pensiun asal ada regenerasi lah. Kalau lu belum ada jangan pensiun dulu. Mungkin udah banyak lah yang berapa lo gitu. Itu udah. Mana ada dari lu belum ada. Itu. Belum. Harus ada baru lu pensiun. Dah gitu. Iya. Udah banyak untuk itu. Udah banyak untuk itu kayaknya. Siapa? Gue. Banyak. Kagak lah, jauh gue mah. Pasang penggugat. Dia mah. Lu regenerasinya dia. Jangan Ta. Lu tetap aja semangat. Ya kan? Jangan baper. Dengar. Seperti Agatha yang dulu lagi lah. Iya. Dengar. Kamu mau dengar kan? Mau dengar nggak? Iya. Hah? Apa mau ngomong? Aku anak baik, aku peduli. Iya. Kamu anak baik. Sayang. Udah. Tenang dulu. Kamu mau iblis menang? Mau iblis menang nggak? Nggak mau. Kamu boleh kurangi biar nggak terlalu capek. Oke.
sampai stop sama sekali, itu kamu membiarkan iblis menang. Pilihanmu dua. Yakobus 4 ayat 7. Baca. Yakobus 4 ayat 7. Baca. Enggak tahu, bacanya sendiri. Udah mau masuk. Wah, ini Agatha kayaknya udah asadu nih. Asadu. Enggak. Enggak. Gua nggak akan mau. Oh gitu. Kirain gua lo sampai asadu ntar. Asbabu dia, asbabu. Sekarang gini, kamu ikutin kata Bu Sofi dulu, ya. Kurangi dulu temponya, kurangin, ya. Jangan biarkan iblis menang, ngerti? Ya, ayo, kamu jangan nangis, makin nangis iblis makin menang. Ini di bawah-bawah ini iblis semua, nih banyak lu lihat tuh, pada ketawa ngeliat tuh nangis. Itu iblis semua. Kasihani orangnya, tapi lawan iblisnya gitu loh. Jangan kasih mereka menang, ya. Tenang dulu. Udah, stop. Minum. Udah minum. Ya, minum ya. Enak ya, ya. Wow. Ini orang kadang-kadang lucu-lucu. Alhamdulillah, Kak Agatha sadar. Sadar apa? Sadar penyembah batu. Sama manusia gimana bang? Mendingan sembah manusia. Ya, Tuhan jadi manusia lebih baik. Loh. Ya udah, Mana orang? aku cuma butuh istirahat. Kalau lo mau cerita lo telepon gue nanti ya. Iya. Iya. Ya. Mau Kita bicara istirahat. private aja udah. Betul. Kita ngobrol-ngobrol aja nanti. Minum susu hangat biar tenang. Iya. Nggak apa-apa. Ingat. Kamu cuma butuh alone time ya. Biar sunyi, tenang. Kita cuma dengerin aja, kamu cerita sebanyak apapun, ceritain aja. Ya nanti kalau kamu ready di sini ada Elia, ada sang penggugat, ada J, ada gua, ada Bray, ada teman-teman semuanya. Siapapun kamu bisa cerita dan ya biar kamu bisa keluarin dengan plong gitu. Itu aja. Gue juga seminggu ini juga ada masalah pribadi terus terang ya. Agatha, semangat Agatha, jangan menyerah Agatha. Tuh, jangan menyerah. Agatha, kita harus hujat-hujatan terus Agatha. Gak boleh kamu nangis Agatha. Aku nggak pernah mau menghujat agamamu. Agatha, semangat Agatha. Gue sebenarnya nggak ada niat menghujat agamamu. Gue minta maaf. Gue nggak menghujat, tapi memang itu kebenaran. Iya udah Agatha. Iya, hari ini lu menang Agatha, tapi lu harus semangat Agatha ya. Gak boleh nangis Agatha. Anjir lu Islam anjir. Ngapain lu nyemangatin gua Islam? Ya, salah gua Islam nyemangatin lu. Itu kan cuma semangat. Iya, secara apa? Ntar darah gua halal lagi sama lu. Buat apa lu nyemangatin gua? Atau lu mau dibaptis? Nggak usah. Ini siapa lagi berterima kasih? Ini karena sesama manusia aja. Agatha. Iya, gue juga mengasihi lu sebagai manusia. Tapi sebenarnya lebih dari kasih manusia, gue pengen lu selamat sebenarnya. Gue pengen lu selamat. Tapi kenapa lu masih nyembah batu? Gue bersedih. Gue nyembah apapun suka-suka gue. Jangan, gue mencintai lu. Jangan nyembah batu, please. Gue masih penasaran si Agatha nih. Nangis lah. Kacamata lu hilang. Enggak. Hati gue setengah hilang, Bray. Kacamata mah dikit, Bray.
Hati lu hilang. Wah, ini nih. Emang masalah cewek tuh selalu dengan hati sih. Nggak jauh. Hatinya hati susah sama pelayam. Iya, padahal hati sama otak deket. Bingung gue. Masalahnya Gimana sih lu gue udah gak punya otak, Bre. Gue udah gak Iya. Tapi sekarang coba lihat, masih menghujat nggak? Makin menghujat teman-teman. Agatha tuh makin menghujat sekarang. Dulu nangis, tapi kok sekarang makin berani hujat. Air dari jarinya ada tuh yang bawah nge-spill. Aku sudah ngomong tadi, nggak dengar tadi aku ngomong. Iya, Al-Hijr ayat 6, baca dong Qurannya. Al-Hijr ayat 6. Ini yang di hadis Muslim ini, kau baca itu Rasulullah itu bisa mengeluarkan air dari jemarinya itu. Yaudah buka, baca. 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 Aku baca ya. Coba soalnya aku nggak bisa ongkem ini. Hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? Hadis riwayat Muslim nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa, bro? Jaringanku nggak bagus ini. Berisik kali, kalau cepet lah. Nomor berapa? Dari jari tengah. Baca di YouTube. Nomor berapa? Ayo, hadis riwayat Muslim nomor berapa? Biar saya cari ini. Nggak bisa ongkem, nggak apa-apa. Ini ku baca di sini. Coba. Nomor berapa itu? Coba. Nomor berapa? Kacamata. Suka ada di itu di hadis riwayat Muslim itu Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Nomor berapa? Cepatlah, kuota orang habis nih nungguin kau. Aljigong. Alisan. Ayo, yang benar dong. Al-Umbel, Al-Bingung. Yang mana? Ayo. Aku bacakan ya. Hadis riwayat Muslim nomor berapa? Ini biar nggak apa-apa, ini saya iniin. Coba. Ayo. Nih ya, ada ini, bro, nih. Bukhari, adanya di Bukhari, bro. Coba buka. Bukhari 3341. Mau dibacain nggak? Ayo coba. Baca-baca, Ya. ayo baca. Benar. Nih, dibaca jangan dipotong-potong ya. Ya. Telah menceritakan kepada kami ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW membagi-bagikan harta pembagian, datang Zulkuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil." Maka beliau berkata, "Celaka kamu, siapa bisa berlaku adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil?" Oh, Nabi kok nggak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya." Wah. Lihatlah, karena ada yang backup teman-teman. Orang-orang seperti ini ada yang nge-backup. Sehingga mereka sombong. Mereka besar kepala. Mereka pikir backing mereka tuh udah hebat kali gitu. Mereka pikir ya. Jangan lupa, di mata Allah tuh kita nggak ada apa-apanya. Yang membackingmu tuh mau sehebat apapun, kalau Allah balikkan, balik kalian. Yakinlah. Ya, kalau Allah udah balikkan mereka, tenggelam mereka semua. Saipudin, apa kurang backupnya? Tenggelam juga. Paul Jang, ya tetap jadi DPO. Itulah jangan sombong. Terus apa yang kita lakukan? Ya udah seperti ini. Kita lawan mereka terus, teman. Kita lawan, bantu share video-video hujatan mereka supaya tahu orang bagaimana kelakuan Polikarpus ini. Saya ambil contoh nih ya, video Asmiranda aja.
Ya, saya senang, paling senang tuh baca komen-komentar gini dari teman-teman Kristen. Saya yang Kristen malu mendengar kesaksian seperti ini. Akan bagus. Bagus itu teman-teman. Karena selama ini kalau orang Kristen awam dengarnya, wah luar biasa, membangun kesaksiannya. Rupanya jahat sekali, umat sebelah, ada orang murtad mau dibunuh. Dulu kan mereka berpikir seperti itu. Dulu saya juga gitu soalnya teman-teman. Ya saya ngomong karena saya pernah di posisi itu. Bahkan saya pernah mendengar langsung kesaksian Asmiranda. Waktu itu saya kepikiran juga gitu. Ini kok jahat kali ya. Yang sebelah ini kan, agama Islam tuh kok jahat kali gitu. Ada orang murtad mau dibunuh gitu. Saya pikirnya seperti itu, benaran. Tapi sekarang, udah beda. Dan ini yang harus kita edukasi. Berkat saya buat video ini, saya edukasi kan. Masuk akal nggak ada yang mau bunuh dia? Itu yang pertama. Kedua, masuk akal nggak ada bom, tapi nggak ada beritanya. Siapa yang jinakkan bom? Kan nggak mungkin yang jinakkan full-timer gereja, panitia gereja, ya, panitia KKR, pendeta gitu kan, nggak mungkin tumpang tangan pendeta, bom, berhentilah kau bom, jangan meledak kau bom, gitu kan, dalam nama gitu kan, nggak mungkin. Apa mungkin tumpang tangan, mukjizat bom gagal? Nggak gitu teman-teman, pasti ada gegana, ada tim kepolisian yang turun tangan, kalau memang ada bom. Kalau memang, sekali lagi ya, kalau memang. Dengan kita ngomong seperti ini, penonton-penonton yang Kristen tuh langsung berpikir, betul juga. Nah, mulai tuh mereka komentar, artinya ini kesaksian palsu, kurang ajar, menipu. Kami malu mendengarnya. Kan bagus. Artinya mereka sudah mulai tuh akalnya terbuka. Ya, mulai terbuka. Ada beberapa yang Kristen saya lihat, saya malu mendengar itu. Bagus. Dan kita butuh lebih banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Orang-orang Kristen yang sadar bahwa kita sedang diadu. Kita sedang dimanfaatkan oleh Polikarpus kurang ajar ini. Mereka sengaja menanamkan kebencian. Ini yang harus kita lawan. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, mohon doanya teman-teman. Ya, itu aja sih. Nggak ada tahu lagi saya mau bahas apa. Agak pusing juga sekarang nih ya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.